Disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di beberapa ayat, nanti kita bacakan satu persatu, bahwa memang Rasulullah SAW itu mu'allim, ya, seorang pendidik ya. Laqad asbatal Qur'anul Karim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'alliman linnas. Nah ini dia, bahwa sungguh disebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pendidik bagi seluruh manusia. Makanya kan di ayat yang lain misalnya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali untuk seluruh manusia. Nah, jadi mahfumnya adalah Islam itu dan Rasulullah memang diturunkan bukan hanya untuk Muslim, gitu. Bukan hanya untuk bangsa Quraisy, ya, tapi adalah semua bangsa, bukan cuma bangsa Arab, tapi juga yang ada di Nusantara. Hanya saja saat itu turunnya di Arab, di Mekah, ya. Bukan cuma sekedar bagi manusia, tapi juga wabasyariyati, ya, aspek-aspek kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW itu pernah memperlakukan tawanan perang Badar, ya, memberikan kepada mereka pilihan, kalau kalian tidak punya uang untuk menebus diri kalian, tidak punya saudara atau katakanlah kerabat yang bisa menebus kalian, maka kalian bisa menebus diri kalian dengan mengajarkan anak-anak di Madinah baca tulis. Nah, itu menjadi imbalan untuk membebaskan mereka. Jadi kalau kita lihat dari cara Rasulullah SAW itu memang menyiratkan beliau sangat menghargai, menganggap penting pendidikan. Nah, jadi kita pun sebagai umat Nabi Muhammad itu juga harusnya sama mengikuti beliau. Tidak memandang pendidikan itu hal yang sepele. Ya, yang penting sekolah, gitu kan, Pak ya. Kadang ada bahasa kita gitu, Bu ya. Yang penting anak sekolah. Nanti kalau sekolah terlalu bagus mahal, nggak sanggup bayarnya segala macam gitu ya. Nah, nanti itu kaitannya dengan hal lain, misalnya konsep rezeki, ya, tentang keyakinan kita terkait rezeki, tentang bahwa anak itu juga punya rezeki masing-masing, gitu. Kedua adalah apa tujuan pembelajarannya? Untuk mensucikan orang-orang Mekah tadi yang kemudian syirik kepada Allah. Makanya disebut bangsa jahiliyah, jahil, bodoh gitu ya. Nah, ketiga, apa sumber belajarnya? Oke, ini belajar nih, gurunya ada. Apa sumbernya? Kalau bahasa kita sekarang kurikulumnya pakai kurikulum apa? Kurikulumnya pakai kurikulum apa? Mata pelajarannya apa? Maka menarik nih, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang mengajarkan kalian, ya, dan mengajarkannya nggak cuma sekali, ya, yu'allimuhum, ya, terus menerus, continue. Sumbernya apa? Dari kitab wal hikmah, Quran dan hikmah. Hikmah itu maksudnya adalah sunnah Nabi SAW. Itu sumbernya. Nah, makanya kadang kita karena sudah paham gitu ya, terus ada sekolah-sekolah misalnya yang menjadikan referensi buku ajar mereka masih dari pemahaman-pemahaman non-muslim misalnya. Dari mana asal manusia? Ya, dari monyet. Masih pakai metode-metode atau teori-teori yang sudah usang gitu. Dan itu diajarkan. Artinya sumber belajarnya salah. Nah, sumber belajar tadi akan membentuk pribadinya. Ya, nanti ketika kemudian dia besar, dia ngajarkan kepada anaknya, kita tuh bukan dari Allah, kita tuh berasal dari monyet. Dari mana taunya? Guru bilang begitu. Itulah Pak pentingnya memilih sekolah yang betul, gurunya, bahan ajarnya. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Dan Allah juga mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kepada seluruh manusia untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Walaupun kemudian aktsarun nasi, kebanyakan manusia la ya'lamu, tidak mengetahui. Nah, ini beberapa dalil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang kemudian menyebutkan bahwa Rasulullah itu diutus sebagai pendidik bagi kita, yang mengajarkan kepada kita Quran, Sunnah, wa yuzakkihim dan sebagainya. Nah, ini pengakuan. Dan kemudian kita bisa menyimpulkan pula bahwa Islam itu memandang pendidikan itu sangat-sangat mulia sekali, sangat-sangat berharga. Dan biasanya negara-negara maju itu juga sama memandang pendidikan itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat berharga. Ketika Jepang dulu
dibom oleh Amerika ya, di bom atom di Hiroshima Nagasaki itu, maka kan itu semua hancur luluh lantak. Apa kata Kaisar Hiro itu? Itu kaisar yang ada saat itu. Kaisar Hiro itu bilang begini, coba kumpulkan berapa jumlah guru yang tersisa, bukan berapa jumlah prajurit yang tersisa, atau berapa jumlah jumlah profesor, atau katakanlah jumlah pedagang yang tersisa, tapi berapa jumlah guru yang tersisa. Maka dicari tahu ya, tersisa kalau tidak salah antara saya agak lupa 4.500 atau 45.000 ya, sisa total ya, yang sisa guru yang ada saja pendidik. Dan terbukti ya, negara dengan kualitas IQ anak-anak di dunia yang pertama itu adalah Jepang sampai sekarang. Saya penasaran jadi tahu ya. Yang pertama saya cek pasti berapa gaji gurunya, Pak. Karena dari situ kita bisa melihat mereka itu dimuliakan apa enggak, dihargai apa enggak. Saya kaget ketika melihat gaji guru di sana itu kalau dikonvert ke rupiah itu sekitar 50 juta per bulan. Kalau kita sedih 300.000, 600.000 kalau sekolah-sekolah swasta itu pun kadang rapel keluarnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Jadi kadang sedih. Padahal tuntutan guru itu kewajiban guru sangat banyak. Ketika ada anak sakit sedikit, nanti yang disalahin gurunya. Mana gurunya ini? Yang paling sering itu di ponpes gitu ya. Anaknya luka gara-gara main bola. Ini mana nih guru olahraganya nih, kok nggak becus segala macam. Jadi berat, Pak, ya Ibu ya, tanggung jawab guru ini. Tapi kemudian kita harus memahami posisi kemuliaan tadi. Guru tadi sangat mulia, maka dalam Islam itu disesuaikan. Makanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu gaji guru itu sekitar 15 dinar satu bulan, guru TK. Kalau dikonvert sekarang mungkin sekitar 30 juta atau 35 per bulan. Guru TK ya, belum guru SMP SMA-nya ya. Kalau mungkin sekarang guru-guru di pondok pesantrennya gitu ya. Ya, insyaallah.